Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas lagi dan lagi, yaitu berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam untuk merusak akhlak-akhlak orang Islam, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Yang kedua saya akan membahas yaitu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih artinya, barang siapa yang mencontoh-contoh satu kaum, maka ia akan dibangkitkan bersama kaum yang dia contoh. Dan kita ketahui bersama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka itu pasti akan kenyataan. Apa yang dimaksud? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencontoh-contoh satu kaum, maka ia akan dibangkitkan bersama kaum yang dia contoh. Sekarang sudah banyak daripada kaum muslimin dan muslimat yang melakukan apa bunyi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sebagian banyak umat Islam tidak menyadarinya. Semenjak adanya istilah parodi, disitulah saya menyaksikan baik di depan mata kepala saya sendiri maupun di sosial media, dan bukan bahwa di akhir zaman ini baru ada yang melakukan daripada, yaitu mengikuti atau mencontoh-contoh kaum tersebut. Mulai dari zaman-zaman terdahulu, ketika ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah azab, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah murkai, kemudian ada seseorang yang mengikutinya, mengikuti jejaknya, maka itulah yang dimaksud, maka akan dibangkitkan bersama kaum yang dia contoh. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada saudaraku, saudariku, karena saya sebagai seorang pendakwah, saya tidak mau dituntut nanti di akhirat ketika saya tidak menyampaikan. Yaitu semenjak ada istilah parodi, maka banyak yaitu saudara kita yang melakukan daripada meniru gaya-gaya seseorang dan sudah tidak memikirkan apakah merusak nilai-nilai Islam yang ada pada diri kita, ataukah merusak akhlak kita ketika kita mengikuti daripada orang-orang yang kita tiru. Intinya, asalkan kita mendapatkan daripada uang, asalkan kita mendapatkan daripada pujian dari orang, maka kita rela melakukan, yang penting kita terkenal. Yang manakah yang saya maksud? Yaitu semenjak ada diistilahkan daripada parodi, kemudian sosial media semakin canggih ataukah teknologi semakin canggih, maka banyak orang yang membuat daripada konten dan memparodikan gaya-gaya seseorang, entahkah itu orang berpakaian yang tidak sopan, memakai pakaian yang seksi, dan bukan sudah ajaran agama Islam. Karena kita ketahui bersama di dalam Islam kita diatur tata cara berpakaian, tata cara makan, tata cara berakhlak dan lain-lain sebagainya, kita diatur di dalam Islam. Dan sekarang di akhir zaman ini, setelah dunia semakin canggih, sosial media semakin berkembang, maka banyak yaitu kaum muslimin, kaum muslimat yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam namun tidak disadari. Yaitu apabila kita
memparodikan seseorang yang kita tiru dan orang yang kita tiru jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, sungguh celakalah kita. Sungguh rugilah kita ketika kita mengikuti orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau memparodikan orang, mau meniru gaya orang, silahkan tiru yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih pahala, sehingga kita bisa meraih namanya keselamatan dunia maupun akhirat. Silahkan manfaatkan, silahkan fungsikan daripada teknologi kepada tempatnya, sehingga kita bisa memperoleh yaitu keselamatan dunia maupun akhirat. Itulah yang sempat saya sampaikan, saudaraku saudariku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.